Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Aludin Ilham. NIM saya 18720500035. Saya dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas UTS saya, yaitu dari mata kuliah aplikasi komputer dan media pembelajaran berbasis video. Dengan yang terhormat Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak Uza Sukmana MPD. Kali ini saya akan memaparkan materi UTS saya dengan materi kegiatan ekonomi. Oke teman-teman, sebelum menonton channel ini, alangkah baiknya kalian subscribe dan like serta komen channel ini agar lebih berkembang. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Sederhananya, kegiatan ini dilakukan manusia untuk mencapai kemakmuran dalam hidupnya. Banyak macam kegiatan ekonomi dan semuanya diukur menurut uang yang dihasilkan dalam transaksi. Macam kegiatan ekonomi adalah aktivitas produksi, menjual, atau membeli suatu produk dan jasa. Business Dictionary menyebutkan kegiatan ekonomi diartikan sebagai tindakan yang melibatkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa pada semua tingkatan dalam masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut, kamu bisa menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan serangkaian tindakan yang mampu menghasilkan, memperdagangkan, dan mendistribusikan produk atau jasa dengan melibatkan transaksi moneter. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk kegiatan ekonomi. Seperti yang adik-adik atau teman-teman lihat, di sini ada kegiatan ekonomi. Yang dimana kegiatan ekonomi ini terbagi tiga. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas yang mampu menghasilkan suatu produk barang atau jasa. Kegiatan ini bertujuan agar barang atau jasa yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Terdapat beberapa jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi ini, diantaranya adalah barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Tujuan dari aktivitas ini adalah supaya barang atau jasa tersebut dapat tersebar luas ke masyarakat yang membutuhkan. Selain melakukan fungsi penyebaran, distributor juga bertugas memastikan agar produk dapat diterima konsumen dengan baik. Beberapa aktivitas dari kegiatan distribusi ini biasanya meliputi pembelian dari produsen, pengangkutan barang, pengemasan, penjualan, penyimpanan, standarisasi kualitas barang, klasifikasi barang, promosi barang, dan penyaluran barang. Dan yang ketiga ada kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan aktivitas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perlu diketahui, kegiatan ekonomi juga dibagi menjadi tiga. Perlu diketahui, kegiatan ekonomi juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, ekonomi primer. Aktivitas ekonomi primer berkaitan langsung dengan bahan baku, misalnya produk dari pertanian, kehutanan, sumber daya alam lainnya. Yang kedua, ada ekonomi sekunder. Kegiatan ekonomi sekunder merupakan aktivitas yang meliputi industri dan manufaktur, contohnya pemrosesan atau konstruksi. Yang ketiga ada ekonomi tersier. Kegiatan ini menyangkut layanan dan jasa yang diberikan oleh orang kepada orang lain. Yang keempat, ekonomi kuarter. Kegiatan ekonomi kuarter juga biasa dikenal dengan sektor pengetahuan, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh kegiatan ekonomi, teman-teman. Tolong disimak ya. Yang pertama di sini ada perdagangan. Contoh kegiatan ekonomi perdagangan. Di sini bisa kita lihat ada seorang ibu yang berdagang di pasar, dan di sini yang kedua juga ada
perbedaan dari berdagang di perahu atau di laut. Salah satu kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah berdagang atau melakukan proses transaksi jual beli. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, teman-teman. Di zaman sekarang, perdagangan banyak dianggap sebagai salah satu bisnis potensial dan menguntungkan di Indonesia. Banyaknya jenis perdagangan di Indonesia membuat banyaknya produk yang mengalami inovasi. Tentunya hal ini memiliki keuntungan sendiri bagi setiap orang yang melakukan transaksi. Itu dari contoh kegiatan ekonomi yang berbasis perdagangan, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada jasa. Jasa merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang mampu memberikan pelayanan kepada setiap orang yang membutuhkan. Ada banyak sekali bisnis yang bergerak di bidang jasa yang biasa kita sebut saja, yaitu jasa transportasi, ada jasa pengiriman barang, dan jasa ojek online serta yang lain-lain. Di sini saya udah mempunyai contoh, yaitu di sini yang pertama ada jasa transportasi online. Transportasi di sini jasa transportasi itu ada bis itu adanya di terminal dan pesawat itu di bandara, serta ada kereta. Dan juga di sini ada jasa pengiriman barang. Ya, sudah pasti teman-teman sudah tahu dan sudah sering melakukan jasa pengiriman barang, seperti ada di sini ada perusahaan dari delivery, terus ada JNT, Si Cepat, JNE, terus ada banyak lainnya kayak gitu. Dan yang ketiga di sini ada jasa ojek online yang baru beberapa tahun ini. Ojek online ini benar-benar jadi sarana bagi para masyarakat umum, khususnya bagi kita masyarakat Indonesia yang menggunakan ojek online ini, teman-teman. Kayak gitu. Itu contoh kegiatan ekonomi dari sumber jasa. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan ekonomi yang berbasis perindustrian, teman-teman. Perindustrian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang juga banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ruang lingkup perindustrian di Indonesia cukup luas dalam mengolah produk mentah menjadi produk jadi, teman-teman. Dalam dunia perindustrian, memiliki teknologi canggih menjadi hal penting untuk mengolah hasil produksi. Nah, olahan produk tersebut bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Seperti di sini kita bisa melihat yang pertama dari gambar pertama, yaitu perindustrian di bidang otomotif. Yang dimana di bidang otomotif ini biasanya perusahaan industri ini membuat sepeda motor, terus mobil dan segala macam di bagian otomotif kayak gitu. Industri otomotif namanya. Dan selanjutnya yang kedua di sini perindustrian di bidang makanan atau minuman. Biasanya di bidang makanan dan minuman ini mereka membuat suatu makanan dan minuman dari produk-produk yang akan diluncurkan ke masyarakat Indonesia atau ke masyarakat luar negeri, teman-teman. Dan yang ketiga di sini ada perindustrian di bidang tekstil. Yang dimana perindustrian di bidang tekstil ini mereka membuat barang seperti pakaian atau produk-produk seperti dompet, terus seperti celana, terus seperti tas, itu di bagian perindustrian tekstil, teman-teman. Dan banyak lagi dari perindustrian tekstil, perindustrian makanan, dan perindustrian otomotif yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada perindustrian di pertambangan gitu. Indonesia memiliki sumber daya yang sangat beragam, teman-teman. Maka tak heran sekali pertambangan dijadikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kegiatan pertambangan dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mengambil kekayaan yang memiliki nilai guna tinggi. Di Indonesia sendiri ada banyak jenis pertambangan. Seperti yang kita lihat di sini, yang pertama ada pertambangan batu bara, yang dimana eskavator ini atau traktor ini dia sedang mengeruk batu bara untuk ditambang. Dan yang kedua kita di sini bisa melihat orang-orang sedang menambang emas di sini, teman-teman. Dan yang terakhir di sini kita bisa lihat di sini ada pertambangan minyak bumi.
yang dimana minyak bumi ini hasil dari sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia tersebut. Kayak gitu teman-teman. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi. Ada beberapa peran yang bisa dimainkan oleh para pelaku kegiatan ekonomi. Peran-peran itu antara lain adalah yang pertama, produsen. Produsen adalah sebuah organisasi yang dibentuk dan dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan beragam produk, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, distributor. Distributor adalah sekelompok orang atau individu yang berperan sebagai perantara bagi produsen dan konsumen. Distributor menawarkan barang atau jasa dari produsen untuk digunakan konsumen yang membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu ada konsumen. Konsumen merupakan sekelompok masyarakat atau individu yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Dengan memahami konsep pelaku ekonomi, kamu jadi paham mengenai peranmu dan peran orang di sekitarmu. Dalam kegiatan ekonomi, kondisi ini akan mempermudah kamu untuk mengambil keputusan terbaik dalam melakukan kegiatan tersebut. Oke teman-teman, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kegiatan ekonomi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.